Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kita menyenangkan dan akan menakjubkan. Kisah menakjubkan kali ini berjudul Kawat Gigi Keberuntungan. Kisahnya tentang seorang gadis yang bernama Riri. Riri ini seorang marketing di sebuah toko swalayan. Dia sudah berusia 25 tahun lebih ya, 25 tahun lebih dan belum memiliki pendamping hidup. Nah, si Riri ini merasa bahwa tidak adanya pria yang datang mendekatinya itu disebabkan oleh giginya yang kurang bagus. Jadi dia memutuskan untuk mendatangi dokter gigi untuk merapikan giginya itu. Nah, jadi pada saat kejadian ini, Riri itu baru saja dipasangkan kawat gigi yang membuat dia tidak nyaman juga gitu. Jadi dia merasa untuk mendapatkan gigi yang bagus itu dia harus berkorban dan mengalami keadaan yang tidak nyaman selama berhari, berbulan, bahkan mungkin bertahun-tahun gitu. Tapi demi untuk menjadi bagus gigi Riri itu, dia tidak menahankan keadaan itu. Nah, saat itu Riri baru saja pulang dari dokter giginya dan rasa berdenyut-denyut oleh pengobatan gigi tadi itu masih terasa. Dia berpikir bahwa malam minggu ini, kebetulan saat itu malam minggu, dia akan berada di rumah menghabiskan waktunya dengan membaca atau menonton TV. Tetapi kemudian pada saat dia baru saja selesai mandi, tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata seorang teman bekerjanya mengajaknya pergi ke sebuah pesta gitu. "Heri, maukah kau menemani aku ke pesta?" kata si Mira ini ya. Riri agak berpikir, dia kan tadinya ingin menonton film Korea kesukaannya gitu, atau menghabiskan waktu dengan membaca. Tapi tiba-tiba Mira ingin mengajaknya pergi ke pesta. Akhirnya boleh juga deh, daripada aku berdiam diri di rumah, aku akan pergi dengan Mira. "Oke Mira, aku mau ikut denganmu," kata Riri ya. Akhirnya, "Baiklah, kamu bersiap-siap ya, nanti aku jemput," kata Mira begitu. "Oke," kata Riri. Kemudian pada saat Mira bersiap-siap menjemputnya, Riri pun bersiap. Dia memakai baju yang ya paling bagus gitu ya. Pokoknya dia berdandan secantik mungkin gitu. Ya, tapi saat dia tersenyum, dia melihat lagi kawat giginya yang membuat dia tidak nyaman. Tapi karena untuk mendapatkan gigi yang bagus, apa boleh buat, katanya. Akhirnya dia pun menunggu dengan
kawat gigi sudah terpasang di dalam mulutnya. Tak lama Mira pun sampai di tempat kosnya Riri, dan kemudian mereka pun pergi ke pesta tersebut. Di pesta itu Riri dan Mira berdiri di dekat hidangan ya, di dekat hidangan di atas meja makan gitu ya. Mereka bermain mata dengan sekelompok anak-anak kecil yang sedang terpisah dari ibunya. Tiba-tiba si Riri ini mencium sesuatu ya yang membuat dia ingin bersin gitu, ingin bersin. Akhirnya dia pun bersin sekeras-kerasnya ya, sehingga kawat giginya itu keluar dan terlempar dan mendarat di bawah meja makan gitu. Menurut Riri tak ada seorang pun yang melihat kejadian itu ya. Tidak ada seorang pun yang melihat kejadian pada saat kawat giginya itu terlontar keluar dan jatuh ke bawah meja. Maka dengan menutup mulutnya, Riri pun berjalan untuk mengambil kawat gigi tersebut. Dengan agak-agak acuh ia berdiri dengan tangan dan lututnya mengangkat taplak meja, dan kemudian ia merangkak ke bawahnya. Setelah pencarian yang memalukan itu, akhirnya ia melihat kawat giginya agak jauh di sebelah kirinya itu ya. Nah, ia pun saat ia hendak merangkak menuju tempat kawat giginya berada, tiba-tiba Riri dikejutkan dengan seorang lelaki yang entah dari mana datangnya dan mengambil kawat giginya. Ia menegadah dan mendapati dirinya bertatapan dengan seorang pelayan yang kemudian mengambil kawat giginya dan kemudian berdiri meninggalkan kolong meja tersebut. Kemudian Riri pun akhirnya keluar dari kolong meja dan menatap si laki-laki tadi. "Apakah ini milikmu?" kata si laki-laki tersebut ya, sambil tersenyum agak lucu katanya. Ya si Riri pun dengan agak cemberut dan wajah yang mungkin kemerah-merahan gitu ya karena malu. "Iya, itu milikku," katanya dengan wajah yang malu. Baiklah," kata si laki-laki tersebut sambil memberikan kawat giginya. "Kenalkan, aku Berry," katanya. "Aku masih kuliah di kedokteran gigi," katanya. Kebetulan si Berry ini adalah mahasiswa kedokteran gigi, dan ia pun tertarik dengan gigi giginya si Riri tersebut gitu. Akhirnya setelah perkenalan itu mereka pun mengobrol dan mereka sesekali saling pandang gitu ya, sesekali saling pandang. Dan Berry ini ternyata seorang pria yang pandai bercerita, sehingga membuat Riri ini merasa nyaman dan tidak rendah diri seperti biasanya gitu. Nah, pertemuan itu ternyata berlanjut hingga kemudian mereka menikah. Mira merasa bahwa dialah orang yang telah berjasa mempertemukan
Riri dengan Berry. Jadi setiap kali Mira ini bertemu dengan keduanya, maka ia akan merasa sebagai seorang pahlawan untuk Riri dan Berry. Nah, pada saat Riri menceritakan kisah ini, mereka sedang merayakan hari pernikahan yang ke-10. Ya, begitulah ceritanya. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah tidak pernah menduga apa yang akan terjadi di depan kita, apakah itu keindahan atau kemalangan gitu ya. Tetapi saat Allah akan memberikan hadiah yang indah kepada kita, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Seperti Riri, ketika Allah dan alam ingin memberikan sebuah hadiah, ia tidak akan membiarkan satu meja pun menghalanginya. Begitulah kisah menakjubkan kali ini. Semoga berkesan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.